Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dalam video ini saya mau berbagi tausiah dari Ustazah Halimah Al-Idris, belajar mencari jalan keluar yang benar di setiap permasalahan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih sahabat. Kalau kita mikir jalan keluar kita sendiri, suka salah-salah kita, karena akal pikiran kita nih kerdil, teman-teman sekalian. Kita nggak cukup pinter untuk memikirkan hikmah di balik setiap kejadian, nggak cukup ngerti kita. Jadi minta sama Dat yang Maha Mengerti untuk memberitahukan kepadamu. Apa-apaan nanya sama Allah SWT, apa-apaan minta sama Allah buat dikasih yang terbaik. Jangan suka ngatur Allah. Itu satu. Kemudian dari Nabi Yunus ini kita belajar tentang jalan keluar yang benar. Teman-teman sekalian, dalam hidup kita pasti sama Allah SWT dikasih pembelajaran-pembelajaran, walaupun skalanya enggak dengan dimasukkan ke dalam perut ikan seperti Nabi Yunus, tapi pasti dalam hidup kita nih ada permasalahan-permasalahan yang membuat kita berada dalam keadaan yang tidak nyaman, gitu kan ya? Rumah tangga yang saling ribut, suami sama istri, anak sama orang tua yang bergaduh, yang berantem, kemudian lagi kamu menghadapi anakmu juga, anak yang kemudian memikirkan untuk kabur dari rumah. Kita sebagai ibunya pegel, kan begitu tuh. Ada aja dalam kehidupan ini segala macam permasalahan. Belum lagi dirimu dengan suamimu, ketika kamu mendapati ternyata suamimu buka cabang yang lain misalnya gitu. Ada banyak hal dalam kehidupan yang terjadi tidak seperti inginmu, bukan begitu? Bukan begitu? Pasti ibu-ibu langsung iya begitu habis saya bilang urusan buka cabang. Insyaallah. Termasuk sekalian saya melihatkan ada banyak kejadian dalam kehidupan kita terjadi tidak seperti yang kita mau, terjadi tidak seperti yang kita inginkan, gitu kan ya? Ada aja dalam kehidupan ini. Fahamilah makna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu tiga hal tersebut adalah kunci, teman-teman saya sekalian. Allah akan memberikan kepadamu seindah-indah jalan keluar. Apa itu? Yang pertama, fahamilah pengatur kehidupan Allah satu. Kamu diberi kayak gitu, Allah yang ngatur. Bukan, wah ini nih karena saya andai nggak begini nih saya nggak bakalan begini, andai nggak ini ada aja. Nggak gitu saudara sekalian, nggak kayak begitu. Bahkan ketika ada orang meninggal dunia, bukan karena sesuatu, memang semuanya udah aturan dari Allah SWT. Nggak akan kalau aja dia begini, palingan dia masih hidup. Nggak gitu. Andai dia nggak sakit, dia masih hidup. Nggak ada ceritanya. Justru karena dia harus meninggal dunia, Allah kasih penyebabnya. Umurnya, ajalnya, semuanya udah ditetapkan sama Allah SWT. Dan itu ya teman-teman sekalian, menyalah-nyalahkan keadaan, menyalah-nyalahkan nasib, menyalah-nyalahkan diri sendiri adalah seburuk-buruk penyesalan dan membuat kehidupanmu menjadi sangat-sangat tidak nyaman. Itu puncak segala depresi. Penyebabnya depresi itu, saya pernah diundang mengadakan seminar bersama dengan para ibu-ibu yang anak-anaknya banyak, yang hampir semua yang hadir adalah ibu-ibu yang punya anak autis. Di Singapura diundang sebagai pembicara di sana. Jadi sekalian, rata-rata banyak di antara mereka yang ketika punya anak autis itu kemudian suami istri pisah. Suami yang menyalahkan istri, ini gara-gara kamu nih, kamu waktu hamil kebanyakan anak, jadi anak mecin begitu ya. Wah,
macam-macam gitu. Si istri yang kemudian menyalahkan suaminya, kamu sih bang selingkuh di saat saya lagi hamil, saya kan jadi depresi. Waduh, macam-macam, panjang urusannya, nggak kelar-kelar selagi belum ketemu la ilaha illa anta. Ketika datang seorang di antara mereka di selesai acara, ustazah anak saya autis, saya begini begitu segala macam gitu. Kesian saya ngelihatnya. Saya kemudian bilang sama dia, kamu harus tahu satu hal, itu anakmu autis bukan salah kamu, bukan salah kamu. Tapi ustazah saya nggak ada. Semuanya adalah aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illa, bukan salah kamu, saya bilang. Nggak salah kamu, nggak salah suami kamu, nggak ada. Allah karuniakan anak berkebutuhan khusus kepadamu karena Allah tahu kamu mampu menghadapinya. Karena Allah tahu kamu adalah seorang perempuan yang kuat, mampu menanggung ujian yang sebesar itu. Kamu pasti akan dapat membawa anak ini kepada kebahagiaan. Dan gak usah ngarep anaknya itu bakalan jadi orang yang normal atau apa gitu ya. Nggak ada, saya bilang kamu cukup ngerjain satu hal aja, buat anak tersebut merasa disayang sama orang tuanya. Memang saya bilang kayak begitu, ya Allah, nangisnya sampai kayak gimana, karena memang selama ini dia selalu merasa bahwa itu adalah salah dia gitu. Nggak gitu ceritanya. Kamu jangan terus-terusan berandai-andai, coba aja saya nggak begini, pasti bakalannya nggak begini. Kalau saya begini, pasti bakalannya begini. Nggak ada ceritanya, serius sekalian, nggak ada ceritanya. Itu benar-benar murni Allah Subhanahu Wa Taala punya aturan. La ilaha illa anta. Kalau kamu terus-terusan coba nggak begini, saya nggak bakalan begini, jadinya stres teman-teman serius sekalian. Ada orang tuh kepengenan jadi polisi, kemudian nggak jadi, akhirnya kemana-mana pakai seragam polisi. Lihat orang di rumah sakit jiwa tuh, apa menurutmu sebabnya? Kalau tidak karena tidak terima dengan keputusan Allah, lupa bahwa itu semuanya adalah kehendak dari Allah. Ada yang kemana-mana bawain guling, dikirain anaknya gitu ya, tenang nak, karena pernah kebakaran rumahnya, dia kemudian mau menyelamatkan anaknya, keliru, dibawanya guling. Itu memang sesuatu hal yang tekanan berat, ujian yang sangat berat. Tapi teman-teman saudara sekalian saya muliakan, yaitu sekali lagi kita mesti ingat makna la ilaha illa anta. Nggak ada sesuatu terjadi kecuali semuanya adalah aturan dari Allah, sebab tidak ada Tuhan pengatur kehidupan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Balikin sama Allah gitu ya. Dan mohon maaf ya, menjadi gila itu juga salah satu dari rahmatnya Allah. Ketika Allah lihat nih kesian hidupnya, jadi orang normal menderita mulu, digilain aja biar bahagia. Orang gila bahagia, betul nggak? Makanya jangan suka sedih ya, takutnya gila. Ada kapan waktu itu saya dengar seorang kiai bikin pondok pesantren khusus buat orang gila. Ini keren ya, luar biasa. Dia kalau manggil santrinya bukan namanya, dia manggilnya gini, Sunan Giri. Karena ada tuh yang merasa dirinya Sunan Giri, datang. Sunan Kalijogo, ada yang merasa dirinya Sunan Kalijogo. Ada satu enggak ini. Kamu kok ngomong saya Nabi Muhammad? Ya Allah. Jadi teman-teman sekalian, pahami makna la ilaha illa anta. Katanya Imam Al-Haddad dalam salah satu qasidahnya, laulam lima qaulu bil hamaq. Andai jika aja kata-kata seperti itu adalah qaulu bil hamaq, ucapan orang bodoh, ucapan orang yang nggak ngerti makna la ilaha illa anta.
Nggak ada penentu apapun kecuali Allah. Subhanak. Pahami makna yang keduanya. Apapun keputusan Allah adalah yang terbaik. Sebab Allah adalah zat yang maha agung, maha suci, maha mulia. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, dokter aja kalau profesional dia tahu persis kok ini pasiennya nggak boleh kena ini, nanti kalau ini begini, kan begitu tuh. Nah, menurutmu profesionalan mana manusia makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta? Maka jangan pernah nyalah-nyalahin keputusan Allah. Yang Allah kasih adalah yang terbaik. Ya Allah, kenapa sih saya dikasih hidung segini doang? Malu saya Allah tiap ngaca nih hidung apa kutil. Ya ada teman-teman saya sekalian, apapun keputusan Allah adalah yang terbaik. Mungkin kamu kalau dikasih cakep nanti jadi sombong, jadi perempuan yang nggak benar, kan gitu ya, jadi orang yang salah-salah mengambil keputusan macam-macam. Jadi udah apapun aja disyukuri. Subhanak, maha agung engkau ya Allah, maha mulia engkau ya Allah, apapun yang kau putuskan adalah yang terbaik. Kemudian perkara ketiga yang mesti kita ingat-ingat setiap kali kita ditimpa satu musibah, hal yang tidak menyenangkan terjadi, sesuatu tidak terjadi seperti yang kita mau. Inni kuntu minadh dhalimin. Akuilah salahmu. Datanglah kepada Allah dengan bertaubat. Mintalah kepadanya agar tidak meninggalkanmu bersama segenap dosa demi dosa yang telah kamu lakukan itu. Inni kuntu minadh dhalimin. Dosaku telah begitu banyaknya ya Allah. Ini saya yang salah ya Allah. Saya yang gak benar ya Allah. Saya yang kurang ilmu, saya yang naif, saya yang kerdil gitu. Saya muliakan. Ya Allah, maafkan hambamu ini. Tolong bimbing, tolong pandu ya Allah. Tolong genggam tanganku menuju jalanmu ya Allah. Jangan pernah tinggalkan aku, jangan pernah jauh-jauh dariku ya Allah. Ya Allah, ampuni segenap dosa-dosaku. Mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala.